Halo, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kok selamat pagi sih? Selamat sore dong. Selamat sore. Ini mana tadi adik-adiknya mana? Ini yang besar-besar semua yang di sini ya? Adik Wellman-nya mana? Adik Putri mana? Adik Putri. Adik Putri mamanya ya? Oke, selamat pagi semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Wah, kecil sekali suaranya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Iya. Nah, Lause kali ini kita itu sudah bisa ibadah gabungan di sini Lause. Jadi kita bisa ibadah sama-sama di sini, tapi adik-adik yang di rumah juga bisa ikut waktu hari Minggu. Bener. Oh, mic-nya habis baterai ini nampaknya ya. Mic-nya habis baterai. Ada di belakang nih, ada di belakang. Oke. Ini jangan jauh-jauh, deket-deket dong. Lausenya kayak monster ya, jauh-jauh ya. Kayak monster aja. Ih, duduk sini dong. Koko Luis. Koko Luis. Oke. Ayo duduk. Ya, duduk. kita senang ya hari ini kita bisa kumpul sama-sama. Kita bisa sama-sama datang ke gereja. Nah, adik-adik yang di rumah mungkin bingung Lause. Kenapa sih kita hari ini ngomongnya selamat sore? Ya, karena kita melaksanakan sekolah minggu bersamaan dengan Kamis Ceria loh. Iya, benar sekali. Jadi kita melaksanakan sekolah minggu kali ini bersamaan dengan Kamis Ceria. Jadi kalau adik-adik yang di rumah mau ikut Kamis Ceria bisa datang setiap hari Kamis jam berapa ya Lause? Aku juga nggak tahu Lause. jam 6 dong, jam 6. Kalau misalnya adik-adik yang di rumah mau ikut bersama-sama dengan kita yang di sini, bisa datang hari Kamis jam 6 sore. Kalau yang di rumah, kalau yang ikut live streaming di rumah, recording streaming di rumah jam berapa Lause? Aduh, aku juga nggak tahu Lause. Wah, kok gak tahu hari Minggu Lause Luis. Hari Minggu jam 7 pagi. Seperti biasa kalau di rumah ya, jam 7 pagi. Gitu ya semua ya. Oke, nah Koko Luis, kalau misalnya ada adik-adik di sini rasanya lebih seru ya. Iya, seru banget. Kita gak ngomong Lause. sendiri, ngomong depan kamera sendirian Iya. ya. Gak Kita ada yang bisa- nyautin. Kita bisa beribadah bersama mereka ya Lause. Benar, ibadah bersama-sama dengan adik-adik semua. Nah, Lause Luis, kalau misalnya Koko Luis, kalau misalnya kita mau beribadah, kita mulainya biasanya dengan apa, Koko Luis? Dengan pujian dong Lause. Dengan pujian ya. Dengan pujian apa sih kita mau nyanyi lagu apa kali ini? Nah, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Mars Sekolah Minggu. Mars Lause. Sekolah Minggu, sudah lama kan gak nyanyi lagu Sekolah Minggu, ya kan? Iya, ayo semua bangkit berdiri sekarang. Ayo adik-adik di sini berdiri, adik-adik di rumah juga berdiri ya. Kita mau nyanyi sama-sama Mars Sekolah Minggu. Musik, Lause. Oke, sambil tepuk tangan. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukacita. Belajarlah kitab suci. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Sama-sama tepuk tangan, nyanyinya kuat-kuat. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukacita.
Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Pinter sekali adik-adik yang di sini ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut sama-sama mengikuti sekolah minggu, kita mau doa dulu. Ya, silakan Koko Luis. Ya, lipat tangan ya adik-adik, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya hari ini Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya semuanya dapat berjalan lancar. Kiranya Engkau memberkati Lause-Lause dan juga adik-adik yang ada di sini. Kiranya ibadah ini dapat berjalan lancar dan berjalan dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Iya, semangat dong. Adik raja semangat gak adik raja? Wah, semangat tapi takut yang ngomong di mic ya. Wah, takut ngomong di mic, gak apa-apa, harus semangat semuanya ya. Nah, kita mau sama-sama nyanyi lagi, kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri tetap. Kita mau nyanyi lagu apa? Langsung? Yesus cinta semua anak. Cinta semua anak, oke? Tahu kan lagunya kan? Tahu kan? Nah, kita sama-sama nyanyi yang keras ya suaranya ya. Yang keras suaranya, oke? Oke, kita nyanyi yang keras ya. Yesus cinta semua anak. Mana lagunya? Ayo tepuk tangan. Ayo adik-adik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Tepuk tangan yang mana? Lebih semangat ya? Oke? Lebih semangat. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Wow. Silakan duduk semuanya, silakan duduk. Wah, pintar sekali ya. Semuanya nyanyi bagus sekali. Semuanya nyanyi kuat-kuat. Lause senang deh jadinya. Lause itu jadi senang. Wah, sampai merah tangannya ya. Sampai merah, semangat sekali kalian. Lause jadi senang loh. Kalau misalnya lihat ini, lihat adik-adik semangat juga ya kan? Lause jadi semangat juga, benar gak? Benar ya? Lausenya jadi semangat juga. Nah adik-adik, sekarang kita mau sama-sama lihat gimana sih semangatnya adik-adik kalau memuji Tuhan. Adik-adik di rumah juga nanti dikasih semangat ya kalau memuji Tuhan ya. Oke? El aja semangat ya, Josel aja semangat ya. Pintar sekali, adik Raja juga semangat. Senang sekali ya. Nah adik-adik tahu gak lagu itu tadi tentang apa sih? Lagu tentang apa sih? Josia tahu gak lagu tadi tentang apa? Yesus cinta semua anak. Semua anak. Tapi kok ada warna kuning, ada warna putih, ada warna hitam, itu kenapa? Ayo, apa ayo? Ayo. Kenapa?
Oh iyalah, karena Yesus sayang semua anak-anak ya. Mau kulitnya warna kuning kayak Lause, ya kan? Mau kulitnya warna hitam, mau kulitnya warna putih, mau perempuan, mau laki-laki, Yesus tetap cinta semua anak. Pintar sekali Josia ini, pintar sekali ya. Adik-adik di rumah juga sama seperti itu. Yesus cinta sama semua anak-anak. Oke, adik-adik di rumah juga jangan takut. Mau dia orang Jawa, mau orang Bengkulu, mau orang apa lagi? Batak. Mau orang Batak, mau orang Chinese yang kipit-kipit ya. Mau orang VTI, wah mau semua juga Tuhan Yesus cinta semua anak-anak. Itu sebabnya kita itu anak-anak itu gak boleh takut ya. Gak boleh marah-marah, gak boleh takut ya Ko Luis ya. Iya Lause, karena Tuhan Yesus itu sudah menjaga dan melindungi kita Lause. Iya, karena Tuhan Yesus udah jaga dan melindungi kita. Dan juga Yesus ada dalam setiap kemenangan kita. Jadi kita mau sama-sama nyanyi lagi, kita mau angkat pujian lagi. Dalam Yesus ada kemenangan. Sama-sama tepuk tangan, gak apa-apa, gak usah berdiri lagi. Kita tepuk tangan dalam duduk ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Itu dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita nyanyi sekali lagi, tapi kali ini adik-adik bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri. Adik-adik di rumah juga bangkit berdiri dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada apa? Ada kemenangan. Oh, pintar sekali. Silakan duduk. Wah, merah-merah. Adik-adik di rumah juga silakan duduk ya. Nah, sekarang kita mau ngapain, Lause? Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan Lause. Mau dengarkan firman Tuhan. Jadi kalau mau dengarkan firman Tuhan, adik-adik harus ngapain? Harus duduk manis dong Lause. Harus duduk yang manis. Lalu harus apa lagi? Harus mendengarkan cerita firman Tuhan harus dengan baik. Dengar cerita firman Tuhan dengan baik. Kalau dengar cerita firman Tuhan yang baik, boleh gak ganggu-ganggu teman? Boleh gak ganggu-ganggu teman? Gak boleh. Pinter sekali. Boleh gak lari sana lari sini? Gak boleh. Udah janji loh ya, kalau nanti Lausenya sampaikan firman Tuhan gak boleh lari-lari. Gak boleh ganggu-ganggu. Ya, gak boleh ganggu-ganggu teman. Harus dengarkan firman
Firman Tuhan, pintar sekali. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, kita minta Tuhan yang memimpin kita. Kita mengangkat lagu pujian yang mengatakan, Yesus ku panggil, Yesus ku dengar. Kita sama-sama angkat pujian ini ya. Yuk, tangannya dilipat, sikap berdoa. Kita sambil nyanyi lagu ini ya. Oke? Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Iya, pintar sekali adik-adik. Sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat datang bersama-sama mengikuti ibadah di gereja maupun mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih karena telah memimpin kami dan saat ini kami memohon agar Tuhan menuntun setiap kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, pelindung anak-anak, kami berdoa. Amin. Pintar. Sekarang kita mau dengarkan cerita. Ingat janjinya, duduk yang manis, tidak boleh mengganggu teman-teman yang lain. Oke? Tidak boleh lari-lari. Oke? Benar sekali, pintar sekali Josia. Oke, kita panggilkan hari ini yang cerita adalah Lause. Siapa? Bukan. Lause perempuan yang ada di samping kita siapa? Lause Rose, pintar sekali. Tepuk tangan tuh Lause Rose. Cleo, ini Lause siapa? Cleo? Lause Rose, pintar sekali. Iya, tadi Cleo lupa ya, kirain Lause Nike ya, karena udah setahun kita nggak ketemu ya. Nah, Lause mau sapa dulu, shalom adik-adik semua. Wah, tak terasa ya udah hampir setahun kita nggak ketemu, tapi adik-adik sekarang udah tumbuh besar semua. Udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah, siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap angkat tangan. Pintar sekali. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus gimana? Tadi kata Lause, duduk tenang terus, tidak boleh ribut. Oke, sebentar ya, langsung cek dulu. Oke, nah hari ini Lause akan bercerita tentang firman Tuhan yang berjudul Yesus menyembuhkan seorang anak laki-laki. Nah, dalam sebulan terakhir ini kita sudah banyak mendengar cerita firman Tuhan tentang apa? Tentang Yesus menyembuhkan apa? Orang yang buta, tuli, terus apa lagi? Orang yang sakit?
Iya, nah minggu lalu juga Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah kali ini kita akan bercerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak laki-laki. Nah di suatu desa kecil, ini bisa lihat gambarnya di sini. Silakan adik-adik lihat gambarnya di sini. Jos, nah yang lain-lain. Kalau misalnya terlalu dekat bisa mundur, biar enak, kepalanya nggak pegel. Nah, di suatu desa kecil, hiduplah seorang bapak tua, nggak tua juga sih, seorang bapak dan seorang ibu. Nah, mereka memiliki seorang anak laki-laki. Jadi ada seorang bapak dan seorang ibu, mereka memiliki seorang anak laki-laki, hanya satu orang ya anaknya. Nah, waktu anak ini lahir, bapak dan ibu ini senang sekali. Ini. Wah, bahagia sekali ya punya anak ya. Nah, begitu juga dengan orang tua kalian, papa mama kalian ketika kalian lahir senang sekali, bahagia sekali. Mereka memberikan kalian pakaian yang bagus, memberikan kalian mainan yang bagus. Kemudian mereka mengasihi kalian dan bahkan mereka memberikan kalian makanan, minuman yang terbaik supaya kalian bisa tumbuh dengan sehat dan tumbuh dengan baik. Nah, begitu juga dengan bapak dan ibu ini. Mereka sangat mengasihi anak mereka. Nah, anak ini bertumbuh, nah semakin besar. Sekarang dia udah bisa duduk, bisa merangkak, bahkan udah bisa berdiri dan berjalan. Ayo, oke. Nah, udah bisa berjalan. Tetapi ada yang berbeda dengan anak ini. Meskipun dia sudah bisa berjalan, berlari, tapi ada hal yang dia tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa berbicara dan dia tidak bisa mendengar. Dan ada hal lainnya yaitu ketika dia bermain, dia bisa saja tiba-tiba tergeletak ke tanah. Dia bisa saja tergeletak ke tanah. Ketika anak ini bermain, dia bisa saja tiba-tiba tergeletak ke tanah kayak gini. Lalu badan dia bisa dan mulutnya mengeluarkan busa seperti yang ada di gambar ini. Nah, anak itu menderita sakit. Nah, ada roh jahat yang ada di dalam tubuh anak ini yang membuat dia tidak bisa berbicara dan mendengar. Nah, roh jahat ini ketika dia menyerang anak ini, roh jahat ini sering membanting anak ini ke tanah. Kadang-kadang anak ini dibanting ke tempat yang berbahaya seperti di api. Bahkan pernah jatuh ke dalam air. Nah, bapak ini kasihan sekali. Bapak ini sedih kenapa anaknya tidak bisa bertumbuh seperti anak lainnya yang sehat. Nah, dari kecil sampai sudah besar, bapak ini sudah mengusahakan supaya anaknya bisa disembuhkan. Tapi belum ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan anak ini. Tapi bapak ini tidak putus asa, dia terus menjaga anak ini supaya ketika roh jahat ini menyerang anak ini, ia tidak melukai dirinya sendiri dan ia juga tidak jatuh di tempat yang berbahaya. Nah, suatu hari bapak ini mendengar bahwa ada Tuhan Yesus yang datang di desa dekat mereka tinggal. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak enggak? Mengasihi ya, minggu lalu Laus Lemon ada cerita ya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak ya dan menyuruh anak-anak untuk datang kepada dia kan. Nah, bapak ini percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus ini mengasihi anak-anak dan dia akan menyembuhkan anaknya. Nah, malamnya bapak ini berpamitan dengan istrinya, "Ma, besok papa mau bawa anak kita untuk menemui Tuhan Yesus. Karena bapak percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak kita." Nah, keesokan harinya bapak ini dan anak ini bersiap-siap untuk berangkat ke tempat Tuhan Yesus. Karena dia tahu Tuhan Yesus sedang mendaki Gunung Hermon. Nah, mereka pagi-pagi sudah berangkat. Anak ini walaupun dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, tapi dia bisa melihat senyum di muka bapaknya. Dia tahu bapaknya mengasihi dia dan akan membawa dia ke tempat yang baik dan akan menjaga dia. Dia senang sekali akhirnya dia bisa pergi bersama bapaknya. Nah, ketika mereka sampai di bawah kaki gunung, mereka bertemu dengan murid-murid Yesus. Tapi di sana mereka tidak menemukan Yesus. Kata murid-murid Yesus,
Yesusnya sedang mendaki gunung dan bersama dengan murid-murid yang lainnya. Tapi Bapak ini tidak putus asa, dia kemudian menceritakan tentang perihal anak ini kepada murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus pun akhirnya mencoba untuk menyembuhkan anak ini. Kira-kira berhasil enggak ya? Bisa enggak murid-murid Yesus menyembuhkan anak ini? Bisa mengusir roh jahat dari anak ini? Jos, berhasil enggak murid Yesus? Cleo? Bisa enggak? Kenapa tidak bisa? Laja? Nah, ketika murid-murid Yesus mencoba untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh anak ini, mereka tidak berhasil. Pada waktu itu ada banyak ahli Taurat yang sedang berada di lokasi tersebut. Ketika mereka melihat murid Tuhan Yesus tidak bisa berhasil mengusir roh jahat dalam tubuh anak itu, mereka tertawa mengejek. Karena murid Tuhan Yesus tidak bisa mengusir ya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sudah turun dari kaki gunung, sudah turun dari Gunung Hermon, dan ketika dari jauh ia melihat bahwa ada kerumunan orang sedang berdebat-debat. Kemudian Tuhan Yesus pun datang menghampiri mereka. Ini Tuhan Yesus baru datang ya, pakai ini ya Tuhan Yesus ya. Nah, dia mendatangi kerumunan tersebut, ada para ahli Taurat, kemudian ada murid-murid Yesus. Nah, Tuhan Yesus bertanya, apa yang sedang kalian perdebatkan? Karena dari jauh tadi dia melihat murid Yesus dan para ahli Taurat sedang berdebat ya. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apa yang kalian debatkan? Ketika orang melihat Tuhan Yesus, semuanya datang menyapa Tuhan Yesus. Kemudian bapak anak ini tadi kemudian datang menghampiri Tuhan Yesus. Dia berada di depan Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, saya membawa anak saya ke hadapan guru. Kiranya Tuhan Yesus bisa menolong anak saya, karena anak saya dirasuki oleh roh jahat, roh tuli dan roh bisu yang membuat dia tidak bisa berbicara dan mendengar. Saya percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak saya." Nah, ketika roh ini menyerang, anak saya sering terbanting ke tanah, kemudian mulutnya akan mengeluarkan busa, dan dia akan menggertakkan giginya, kemudian dia akan menjadi hilang kekuatan. Anak ini sudah sakit sejak kecil, kiranya Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak ini. Nah, lalu kata Tuhan Yesus kepada bapak ini, "Bawalah anak ini kemari." Nah, bentar. Nah, ini anaknya, dia sedang dibanting oleh roh jahat itu ke tanah, ke atas tanah, kemudian mulutnya mengeluarkan busa. Nah, ketika orang-orang membawa anak ini ke hadapan Tuhan Yesus, roh jahat itu langsung bereaksi. Dia langsung membanting anak itu di depan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat roh jahat itu membanting anak itu ke atas tanah, Tuhan Yesus marah dan berkata kepada roh jahat itu, "Hai roh jahat yang ada di dalam tubuh anak itu, anak ini keluarlah kamu." Kira-kira roh jahatnya keluar enggak? Kenapa enggak keluar? Keluar. Pastinya roh jahat itu keluar ya, karena roh jahat itu takut kepada Tuhan Yesus. Iblis itu takut kepada Tuhan Yesus. Roh jahat itu langsung keluar dari tubuh anak itu. Seketika anak itu bergerak-gerak sendiri tubuhnya karena ketika roh jahat itu keluar dari tubuh anak ini, dan anak itu tiba-tiba tidak bergerak. Anak itu diam, tidak bergerak. Kenapa? Pingsan atau mati? Kira-kira dia pingsan atau mati? Orang-orang di situ yang melihat mengira anak itu mati karena seketika ia tidak bergerak. Tetapi sesaat kemudian ia membukakan matanya, lalu ia melihat sekeliling. Kemudian Tuhan Yesus membantu anak ini untuk bangkit berdiri. Akhirnya dia bisa melihat sekeliling dan dia juga melihat bapaknya. Dia bisa mendengarkan orang-orang berkata menakjubkan tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia sangat bahagia, akhirnya dia bisa mendengar, dia tidak tuli lagi. Dia mencari bapaknya, kemudian dia datang menghampiri bapaknya. Dia mencari bapaknya, kemudian dia datang menghampiri bapaknya. Dia sangat bersuka cita, bapaknya juga sangat bersuka cita karena akhirnya anaknya sudah sembuh dan tidak sakit lagi. Nah,
bapaknya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah menyembuhkan anaknya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini bahwa ada seorang anak yang menderita sakit, diserang oleh roh jahat, tetapi murid-murid Yesus tidak bisa menyembuhkan anak itu. Kira-kira kenapa murid Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan anak itu? Ketika orang tua tersebut dan anak tersebut udah balik, murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa kami tidak bisa menyembuhkan anak, tidak bisa mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh anak itu? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, karena murid-murid masih kurang iman, mereka kurang percaya. Mereka sudah sering berdoa tapi mereka masih kurang iman. Nah, cerita kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Bahwa kalau kita beriman, kita bahkan bisa saja menyuruh gunung untuk berpindah. Seperti ada perumpamaan tentang biji sesawi. Pernah dengar perumpamaan tentang biji sesawi? Biji yang kecil sekali, tapi bisa tumbuh menjadi besar jika dirawat dengan baik. Pernah dengar? Nah, Tuhan Yesus juga memberi perumpamaan tentang biji sesawi. Jika kita percaya, kita mengimani apa yang kita percayai, kita terus berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, kita bisa bertumbuh. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri cerita kita, mari kita berdoa, yuk. Wellman, Karina, ayo berdoa. Kenapa malu-malu? Ayo. Ayo, nggak apa-apa sama Lasu, duduk sama Lasu. Iya, kayak DDL loh. Oke, ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada sore hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami terus ingin belajar tentang firman Tuhan supaya firman Tuhan dapat tertanam dalam diri kami. Kami boleh bertumbuh dan akhirnya kami bisa berbuah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Hai. Raja, oi, oi. Nah, senang sekali kita bisa sama-sama mendengarkan cerita apa? Firman Tuhan, cerita firman Tuhan, masih ingat gak? Barusan aja kita dengar cerita firman Tuhan tentang apa? Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak. Anak Lah? apa? Laki-laki, anak laki-laki ya. Anak laki-lakinya tadi sakit apa Jos ya? Gak bisa? Gak bisa dengar. Terus gak bisa apa lagi? Gak bisa apa lagi? Gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Terus Cleo, tadi anaknya itu waktu jatuh dia mulutnya keluar apa? Keluar busa-busa ya. Takut gak sih? Takut gak? Gak takut ya. Tapi kalau misalnya hari itu kita di sana, kita akan melihatnya dan ketakutan. Tapi tenang saja, gak perlu takut. Kenapa gak perlu takut? Ada? Kenapa? Ada siapa? Ada? Tuhan Yesus. Yang keras ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Gak perlu takut karena ada Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah juga demikian. Gak perlu takut karena ada Tuhan Yesus. ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan Yesus yang bersama di dalam hidup kita. Karena itu kita saat ini mau sama-sama memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Sudah disiapkan persembahannya? Sudah disiapkan ya? Yang pegang yang baik dong persembahannya.
Iya, pegang yang baik persembahannya. Iya. Yang di Adik-adik rumah pegang yang baik. Adik-adik yang di rumah gimana? Lause. persiapkan juga dong Oh, persiapkan juga nanti dikasih ke orang tua. kasih ke orang tua, baru nanti kasih Lause. ke lause atau bisa langsung dibawa ke gereja ya. Bisa langsung dibawa ke gereja. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan sama-sama. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang baik, nanti kasih persembahan yang baik, di rumah juga kasih persembahan, oke? Kita mau sama-sama angkat lagu pujian yang mengatakan, hidupku bukannya aku lagi. Kita sama-sama tepuk tangan ya, sama-sama tepuk tangan sambil nyanyi ya, oke? Wah, hari ini Wellman yang akan kumpul persembahan, pintar sekali. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita nyanyi sekali lagi ya, berdiri yuk, berdiri. Kita mau berdiri sama-sama, kita nyanyi sekali lagi ya, hidupku bukannya aku lagi, sambil tepuk tangan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oke, kita mau sama-sama berdoa. Gimana sikap berdoa itu gimana? Lipat tangan, tutup mata. Iya. Kita mau doa ya, kita mau doa sama-sama untuk persembahan kita dan kita mau sama-sama menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata. Ayo lipat tangan, tutup mata gimana? Wellman? Nah, tutup mata. Iya, pintar. Ayo kita lipat tangan tutup mata, yang di rumah juga lipat tangan tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa beribadah. Kami bisa sama-sama di tempat ini beribadah di gereja dan kami bisa sama-sama beribadah di rumah. Saat ini kami bersyukur juga kami dapat mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk dapat melayani Tuhan. Berkati gereja kami supaya gereja kami dapat bersama-sama dengan kami semua adik-adik untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menyerahkan menutup ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk adik-adik semua, silahkan duduk. Oke, silahkan duduk semuanya. Nah adik-adik, seperti tadi Lause sudah jelaskan kalau kita akan ada apa? Josia, kita akan ada apa? Setiap hari Kamis kita ada Kamis ceria. Ada apa Cleo? Kamis ceria. Kita akan ada Kamis ceria setiap hari Kamis jam berapa? Jam 6. Nah, kalau adik-adik di rumah mau ikut bersama-sama dengan adik-adik di sini, ada banyak, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, hari ini ada 5 adik-adik, ada 6. Ada 6 adik-adik yang sudah bergabung dengan kita di tempat ini, yang bisa ikut dengan kita bersama-sama Kamis Ceria. Nah kalau adik-adik di rumah mau ikut Kamis Ceria,
datang ke gereja setiap hari Kamis jam 6. Jam 6 sore ya, bukan jam 6 pagi. Kalau jam 6 pagi, lause-lausenya gak datang nanti. Masih tidur lause-lausenya nanti ya. Jam 6 sore ya, jam 6 sore datang bersama-sama di tempat ini kita ibadah sama-sama. Nah kalau adik-adik yang belum bisa datang, yang masih takut, jangan takut. Kan ada Tuhan Yesus, kenapa harus takut ya? Jadi gak boleh takut, oke? Gak boleh takut. Tapi kalau adik-adik yang belum bisa datang, yang berhalangan, ikutnya hari apa Lause? Minggu. Ikutnya hari Minggu jam 7. Jam 7 pagi melalui live streaming, melalui recording streaming di channel YouTube kita ya. Oke, nah kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau adik-adik di sebelah sini bangkit berdiri yuk sini. Adik-adik sebelah sini bangkit berdiri, sini baris-baris di sini kita mau dada-dada dulu sama adik-adik di rumah. Sini, bangkit di sini. Nah, sini. Lihat ke sana, lihat ke sini, lihat ke sana ya. Lihat ke sana. Oke? Adik Raja mana adik Raja? Oh, adik Raja. Adik Wellman mana adik Wellman? Saya salah fokus berarti ya. Lausenya salah fokus. Ayo. Ayo sini. Sini. Ayo. Oke. Josia buka maskernya coba. Oke ya. Ayo. Kita mau dada-dada sama adik-adik di rumah, kita bilang sama-sama selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sabar ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, bye-bye.